Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari cerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang luas dan volume bentuk tak tentu. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari luas yang bentuk tentu dan volume bentuk tentu. Sedangkan di sini kata kuncinya adalah tak tentu. Jadi bentukan yang tak tentu. Nah, jadi untuk luas bentuk tak tentu itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama itu adalah menggunakan metode trapesium. Ya. Jadi metode trapesium. Ya. Ini adalah bentukan tak tentu. Misalkan saya punya daerah yang ini. Ya. Ini bentukannya tidak tentu. Jadi saya buat ini menjadi partisi. Gitu. Ya. Jadi saya punya ini adalah tinggi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 sampai dengan Y7. Nah, ini adalah tingginya gitu. Sedangkan lebarnya sama, ini D ya gitu. Jadi yang berbeda itu tingginya. Di sini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Nah, metode trapesium luasnya itu adalah D ya, alasnya dikalikan tinggi. Nah, ini Y1 tambah Y7 bagi 2 ditambahkan Y2 sampai dengan Y6, atau biasanya disebut sebagai luas itu adalah interval dikalikan dengan bagian awal yang Y1, lalu yang bagian akhir ini dibagi 2 ditambahkan jumlah sisanya ya. Nah, ini yang disebut dengan metode trapesium ya. Nah, metode kedua itu adalah metode titik tengah ya. Okay. Nah, metode titik tengah berarti kita mencari nilai tengah-tengahnya. Ya. Sini, jadi untuk metode titik tengah, metode titik tengah, kita mencari nilai tengah-tengahnya. Berapa nilai tengah-tengah ini? Ya. Jadi seperti yang tadi, ini kita partisi, ya kita bagi. Kalau tadi kan saya punya Y1-nya yang sebelah sini ya. Nah, ini Y1 untuk yang tadi. Nah, di sini nah ini adalah Y2-nya untuk kasus yang trapesium. Sedangkan untuk titik tengah, Y1-nya adalah yang di tengah-tengahnya. Oke. Jadi karena di sini ada 6 daerah, maka luasnya itu D dikalikan Y1 sampai dengan Y6 ya. Jadi dari Y1 sampai dengan Y6. Atau luas itu adalah interval dikalikan jumlah titik tengahnya. Jadi nilai titik tengahnya berapa lalu kita jumlahkan. Nah, itu yang disebut sebagai metode titik tengah. Oke, nah metode selanjutnya atau ketiga itu adalah metode Simpson. Ya, ini mirip sebenarnya dengan metode trapesium. Nah, cuman ini menggunakan metode Simpson. Ya. Nah, ini kekhususannya untuk yang Simpson. Ya. Jadi datanya sama seperti trapesium, cuman penentuan luasnya. Ya. Jadi metode Simpson itu adalah interval ya dibagi 3. Jadi saya punya interval D ini dibagi 3. Nah, ini Y1 itu adalah bagian awal, ya. Lalu Y7 itu adalah bagian akhir. Nah, lalu kita identifikasi mana yang genap. Nah, ini kan genap ya. Kalau kita lihat, ini genap Y2, Y4, Y6. Nah, ini yang genap. Ya. Oke. Lalu saya punya yang ganjilnya sisanya. Ya. Nah, ini ganjil. Jadi saya punya yang ganjilnya. Jadi formulanya adalah luas interval bagi 3 dikalikan dengan awal tambah akhir ditambah 4 kali jumlah genap ditambah 2 kali jumlah ganjil. Ya, itu yang metode Simpson. Oke. Jadi untuk menentukan luas tak tentu seperti ini kan, ini gambarnya kalau kita lihat ya bentuknya yang bagian yang pertama saja, kan saya lihat kan bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya. Ini kan bukan segitiga, bukan persegi panjang. Ya. Nah, ini kita dekati dengan trapesium atau dengan Simpson ataupun dengan metode titik tengah.
ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya. Nah, saya punya tentukan luas daerah seperti ini. Nah, ini kan ya. Oke. Nah, ini menggunakan 3 metode, yaitu trapesium, titik tengah, dan Simpson. Ya. Nah, perhatikan untuk yang metode trapesium. Nah, saya punya Y1-nya. Nih, awalnya dia bernilai 0 sini. Jadi saya punya Y1-nya itu adalah 0. Lalu ketika di sini Y2-nya itu nilainya adalah 2,5. Lalu ketika di sini nilainya Y3-nya itu adalah 5,5. Y4-nya kalau kita perhatikan ini tingginya adalah 8,75. Y5-nya ini itu adalah 12,5. Y6-nya data ke-6. Nah, ini adalah 17,5. Dan yang terakhir Y7 itu nilainya adalah 24. Nah, ya. Jadi berdasarkan metode trapesium ini, ya saya punya luasnya. Nah, kalau kita perhatikan ini intervalnya, ya, ini 1, 2, 3, berarti saya punya intervalnya adalah 1 ya. Jadi saya punya 1 dikalikan dengan bagian awalnya itu adalah 0 ditambah yang akhirnya 24 bagi 2. Nah, kita tambahkan dengan sisanya Y2 sampai dengan Y6. Oke. Tambah 12,5 tambah 17,5. Maka Anda hitung menggunakan kalkulator. Saya punya hasilnya itu adalah, saya hitung dulu. 58,75 gitu. Oke. Nah, ya, jadi kalau kita bandingkan hasilnya sama 58,75. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan metode titik tengah. Ya. Nah, untuk metode titik tengah ya berarti kita cari tengah-tengahnya ya. Nah, oke. Di sini intervalnya masih sama ya, antara 0, 1, 2, 3, berarti intervalnya adalah 1. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Jadi saya punya Y1, tengah-tengah yang pertama ini 1,25, Y2-nya tengah-tengahnya berapa ini? 4. Y3-nya tengah-tengahnya 7. Y4 tengah-tengahnya itu adalah 10,75. Y5 tengah-tengahnya itu 15. Dan Y6 terakhir ini tengah-tengahnya adalah 20,25. Maka saya punya luasnya adalah interval 1 dikalikan semua nilai tengahnya 1,25 tambah 4 tambah 7 tambah 10,75 15 tambah 20,25. Berapa ini hasilnya? Kita hitung pakai kalkulator. Ya, didapat hasilnya. Jadi hitung dulu. Nah, 58,25 ya. Oke. Sehingga kalau kita perhatikan ya,
Nah, ini interval dikalikan jumlah titik tengahnya, hasilnya 58,25. Oke, cara terakhir itu adalah menggunakan metode Simpson. Ya, metode Simpson. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi kita identifikasi lagi. Ya. Ini intervalnya adalah 1. Nah, kita hitung Y1-nya itu di sini 0, Y2-nya nah ini adalah 2,5 ya. Perhatikan ini. Y3-nya 5,5, Y4-nya 8,75, Y5-nya itu adalah 12,5, Y6-nya ini adalah 17,5, dan Y7-nya terakhir itu adalah 24. Nah, sekarang kita identifikasi ya. Nah, ini Y1 berarti dia adalah posisi awal. Nah, ini genap ya, genap. Ini ganjil. Ini genap. Ganjil. Genap. Dan ini adalah akhir. Ya. Ingat formulanya ya untuk metode Simpson itu adalah luas sama dengan interval bagi 3 dikalikan dengan awal tambah akhir tambah 4 kali jumlah genap tambah 2 kali jumlah ganjil. Jadi luasnya ya, maka saya punya sini luasnya itu sama dengan 1 bagi 3 ya. Nah, awalnya itu adalah 0 tambah akhirnya 24 ditambahkan dengan 4 kali ya, yang genapnya. Yang genap kita lihat genap yang pertama adalah 2,5, yang kedua adalah 8,75 tambah genap yang terakhir itu 17,5 ditambahkan dengan 2 kali yang ganjil. Nah, yang ganjilnya kita lihat ini identifikasinya itu adalah 5,5 dan 12,5. Sehingga Anda hitung pakai kalkulator ya. Oke. Setelah dihitung menggunakan kalkulator didapat hasilnya itu adalah 58,33 ya. Jadi kalau Anda perhatikan dengan ketiga soal tadi itu hasilnya mirip ya. Oke. Oke, selanjutnya, nah misalkan saya punya suatu sungai memiliki lebar itu adalah 15 meter dalam setiap interval 3 meter dihitung kedalaman sungai dengan data seperti berikut. Nah, ya. Lebarnya 15 meter, nah ini kita identifikasi. Ya. Jadi kita identifikasi, ini adalah Y1, ini Y2, ini Y3, ini Y4, Y5, Y6, dan Y7. Ya, nah, hasilnya seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi tinggal Anda masukkan ya. Nah, ini tadi di intervalnya 3 meter, ini Y1 sampai Y7-nya formulanya masih sama. Nah, ya. Tinggal Anda hitung, masukkan, maka hasilnya adalah 49,8. Ya. Nah,
Selanjutnya untuk metode titik tengah, berarti kita perlu tengah-tengahnya karena ini datanya adalah data di pinggir. Berarti kita harus cari nilai baru ya. Misalkan saya sebutnya Z ya, di sini selalu pakai ini. Nah, ini tengah-tengahnya berapa? Antara 0 dengan 2,5. Misalkan saya punya Z1 tengah-tengah atau biar sama tengah T1 ya. Jadi saya punya T1 ya, berarti 0 tambah 2,2 bagi 2. Ini didapat 1,1. Lalu saya punya T2 itu adalah 2,2 tambah 3,3 bagi 2. Berapa ini hasilnya? Ini adalah 2,75. Nah, selanjutnya ya, T3 ya, kita hitung lagi 3,3 tambah 4,5 bagi 2. Hasilnya adalah 3,9. Oke. Lalu saya punya T4 ya. T4 berarti ya dari barusan 4,5 ya, 4,5 tambah 4,2 bagi 2 ya, bagi 2 hasilnya adalah 4,35. Lalu saya punya T5 barusan 4,2 ditambah 2,4 bagi 2. Ini hasilnya 3,3. T6 ya, terakhir 2,4 tambah 0 bagi 2. Ini 1,2. Nah, berarti saya punya luasnya ya, intervalnya adalah 3 dikalikan dengan ya semua ini ya, saya punya 1,1 lalu 2,75 tambah 3,9 tambah ini 4,35 tambah 3,3 tambah terakhir 1,2. Maka kita bisa dapatkan hasilnya ya, ini adalah ya, hitung pakai kalkulator, dapat hasilnya itu adalah 49,8 ya. Nah, ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, di sini ya, cari dulu tengah-tengahnya baru kita pukul 9,8 ya. Nah, untuk yang cara terakhir itu menggunakan metode Simpson ya. Nah, tinggal ada identifikasi mana awal, akhir, genap, ganjil. Nah, ini kita identifikasi. Ini adalah awal ya, ini genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, ini adalah akhir ya. Jadi luasnya itu adalah 3 karena intervalnya 3 bagi 3 awalnya ya. Oke, saya punya awalnya adalah 0 tambah akhirnya adalah 0 ditambah 4 kali ya, yang genap. Mana genapnya? Ini 2,2 ya. 2,2 tambah genap lagi 4,5 tambah genap lagi 2,4 ditambah 2 kali ini 2,4 2 dikalikan yang ganjil 3,3
tambah yang ganjil lagi itu adalah 4,2. Ya. Sehingga kalau Anda hitung ini hasilnya itu adalah 51,4. 1,4. Ya. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya untuk volume bentuk tak tentu. Kalau tadi kan luas ya. Nah, metodenya sama sebenarnya. Nah, kalau tadi itu saya punya tinggi dan alas ya, alas dengan tinggi. Kalau di sini ya interval dengan luas daerah. Ya. Jadi saya punya A di sini adalah luas daerah. A di sini itu adalah luas daerah. Oke. Jadi saya punya luas daerah dengan interval. Jadi ini udah ada luasnya. Ini misalkan ini lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah itu adalah luas daerah. Ini adalah intervalnya. Jadi D itu adalah interval. D itu adalah interval. Ini adalah luas-luasnya. Prinsipnya sama. Ya. Oke. Oke, saya punya contoh ketiga, ya. Ini suatu pohon, tingginya diketahui. Nah, tinggal Anda tentukan mana yang awal, akhir. Nah, ya. Oke, jadi pertama kita identifikasi. Ya. Diketahui di sini itu adalah intervalnya 2. Lalu kita identifikasi mana yang awal. Nah ini awal, ini genap, kan 1, 2. Nah 2 itu genap, ganjil, ya ini genap lagi, ganjil, genap. Ya. Nah biar kelihatan beda kita ganti warnanya deh. Ya. Ini yang genap, genap. Ini ganjil. Ini harusnya ganjil, tapi karena dia di akhir ya sebutnya adalah akhir. Sehingga saya punya volumenya, ya, volumenya. Nah, intervalnya adalah 2 dibagi 3. Ya. Oke. Nah, kita lihat yang awalnya 0,52 tambah yang akhirnya 0,97. Oke. Ditambahkan dengan 4 yang genap. Yang genapnya berapa? 0,55, 0,63, 0,84. Ditambah 2 yang ganjil. Ganjilnya itu adalah 0,59 dan 0,72. Ya, kalau Anda hitung dengan kalkulator, maka Anda akan dapatkan hasilnya itu adalah 8,13 meter kubik. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, yang keempat, silakan dibaca saja ya, bersama. Nah, sekarang terakhir itu adalah tentang rata-rata daerah. Nah, jadi di sini ada berapa partisi? Misalkan ada 7 partisi, maka dibagi 7 ya. Jadi jumlah titik tengah dengan banyaknya titik tengah. Oke. Nah, seperti ini ya. Pertama tentukan titik tengahnya dulu. Nah, ya.
Oke. Nah, ini walaupun saya punya datanya adalah seperti ini, setelah digambarkan ternyata titik tengahnya adalah 7, ini 21,5 ya. Oke. Ya, ini kan sebenarnya ya, tinggal dijumlahkan bagi 2 ya. Nah, tinggal Anda hitung luasnya ya. Jadi hitung dulu luasnya seperti tadi ya. Lalu dibagi dengan partisinya. Nah, ya. Jadi rata-rata itu adalah jumlah titik tengahnya atau luasnya ya dibagi dengan titik tengahnya. Ya. Ya. Nah, guys, misalkan ini lebih jelasnya. Okay. Tentukan luas daerah dan rata-rata tinggi gambar ini. Okay. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini ya, saya punya intervalnya adalah lebarnya kan 12 ya, karena dibagi jadi 6 bagian. Ya, di sini ada 6 bagian. Oke, nah, ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi ada 6 potongan. Maka saya punya intervalnya adalah 2 cm. Nah, saya punya ini 3,6 itu adalah Y1-nya. Jadi kalau kita hitung Y1-nya adalah 3,6, Y2-nya itu adalah 4, Y3-nya 3,5, Y4-nya itu 2,9, Y5-nya 2,2, Y6 1,7 dan Y7-nya itu 1,6. Ya. Tinggal Anda masukkan ke formula Simpson, hitung, ya, maka Anda bisa hitung dan didapat adalah hasilnya 34 meter persegi. Ya. Maka rata-ratanya, nah di sini karena ada 6 bagian, jadi saya punya rata-ratanya itu adalah 34 ya dibagi dengan 6 bagian. Oke. Maka didapat hasilnya itu adalah bagi 12 ya panjangnya, bukan bagian 6 bagian ya. Oke. Ya. Oke. Jadi bagi 12 ya, tapi panjangnya kan 12 ya. Ya, jadi didapat rata-ratanya adalah 3, berapa tadi? 2 ya. Ya 2,8 ya. Jadi rata-rata tinggi ini ya, kalau Anda lihat rata-rata tinggi gambar ya. Jadi kalau kita buat rata-ratanya, dibuat rata-ratanya, nah seperti ini. Nah ini memiliki tinggi rata-ratanya adalah 2,83 yang tadinya kurvatur seperti ini ya. Jadi yang tadinya naik lalu turun, nah ini memiliki rata-rata 2,83 ya. Nah itu dari rata-rata. Oke, ya. Nah selanjutnya itu adalah Anda diminta untuk mengerjakan soal latihannya ya. Oke. Nah ini soal latihannya seperti biasa dikirimkan tugasnya ke email ya. Oke. Nah sekian untuk video tentang luas dan volume tertentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.